Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Didi Haryanto. Selaku dosen pengampu mata kuliah praktik teknik antarmuka dan juga Pak Satria sebagai asisten dosen eh, mata kuliah ini. Pada hari ini pada hari ini saya David Evin Dewantara dengan NIM 22518244009 kelas praktik F2 ingin mempresentasikan tentang proyek akhir mata kuliah praktik teknik antarmuka. Yang pertama saya akan share screen dulu. Dan bagian-bagian komponen pada PCB. Nah, eh, di sini di switch-nya ini sebagai input ya. Di switch-nya itu sebagai input, LED-nya itu sebagai output-nya. Kemudian resistor network ini untuk menghambat arus. Begitu juga dengan resistor yang di sini, supaya LED di sini itu nggak rusak, nggak pecah, nggak rusak gitu, nggak short circuit. Dia harus dikasih tambahan resistor seperti ini. Kalau misalnya ini tidak ditambahkan ya, ini tuh bisa jadi dia itu nanti meledak LED-nya itu ya. Apalagi kalau tegangan itu lebih dari bisa 12 volt bisa apa itu bisa rusak kalau tegangannya terlalu tinggi sekali itu bisa rusak jadi arusnya itu juga gitu juga. Nah di sini fungsi Arduino Nano-nya ini nggak mesti Arduino Nano tapi bisa Arduino Uno juga tapi ini menyesuaikan saja ini tuh menghubungkan ya menghubungkan antara LED-nya dengan gate switch-nya ini ya kan ini kan input ini output ya LED-nya komponen LED 1 sampai 8 dari pin Arduino Uno-nya atau Nano-nya. Kemudian switch 1 sampai 8 sampai dari D12, D13, A0 sampai A5. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program Arduino IDE-nya ya, seperti ini. Nah, ini yang paling pertama itu ada. Jadi programnya ini digunakan untuk membaca status misalnya dari 8 saklar atau input tadi ke 8 outputnya yang LED tadi yang terhubung ke pin lampunya itu ya. Status saklarnya itu atau status switch-nya itu dikonversi ke bentuk bit dan dikirimkan melalui komunikasi serial. Program ini tuh juga untuk menerima data melalui serial dan diubah ke status 8 LED sesuai dengan data yang diterima. Iya, seperti tadi ya. Dengan kata lain programnya ini tuh mengirimkan status sinyal dari switch-nya itu ke lampu LED-nya. Kemudian selanjutnya Microsoft Visual Studio-nya ya. Yang pertama, jadi di sini tombol connect atau disconnect-nya itu digunakan untuk membuka atau menutup koneksi serialnya. Kemudian mengatur port name dan baud rate sesuai dengan pilihan diambil dari combo box-nya. Kemudian ada 8 tombol button LED 1 sampai button LED 8 yang masing-masing mengirimkan data tertentu melalui port serial untuk mengontrol LED yang terhubung ke microcontrollernya. Data yang dikirimkan adalah angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108 yang kemungkinan besar digunakan sebagai nilai bit untuk mengaktifkan LED tertentu. Kemudian ada tombol button nyala digunakan untuk mengirimkan nilai yang dimasukkan ke dalam text box TB output melalui port serial. Nilai yang dimasukkan harus antara 0 hingga 255, batas dari tipe data byte. Timer 1 secara berkala membaca data dari port serial. Data yang dibaca ditampilkan dalam text box TB input. Setelah membaca data port serial ditutup dan dibuka kembali untuk memastikan data terbaru bisa dibaca. Yang selanjutnya ada checkbox 1 digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan timer. Saat checkbox dicentang, timernya akan aktif dan terus membaca data serial. Saat checkbox tidak dicentang, timernya akan berhenti dan textbox atau TB inputnya akan dikosongkan. Selanjutnya kita menuju kepada langkah kelima yaitu menjalankan form. Di sini saya sudah menjalankan ya. Nah, masukkan form 5, load rate-nya. Nah, ini kita putar.
Oh, kom 8 ya? Kom 8 ini kok salah. Kom 8. Nah, kita jalankan ininya. Kalau nggak kelihatan, hmm, kita share sini bagian ini aja. Jadi bisa dilihat yang sini. Ini ke satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat. Ini harusnya 5, 6 mati ya. Cuma ada problem 5, 6, 7, 8. Sebenarnya masih di nomor 1 sampai 4 itu masih nggak masalah. Oke. Terus kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Itu kita isikan output desimal dengan dua angka NIM pertama. Dua angka NIM pertama, terus dua angka NIM terakhir setiap mahasiswa secara bertahap. Oke, berarti kita masukkan di sini. Dua-dua, kita nyalakan. Nah, kalau dua-dua seperti ini, karena saya 09 NIM akhirnya, 09, 09 seperti ini, ya, 09 seperti ini. Kemudian selanjutnya, eh, oke, pada bagian input, masukkan jadi urutan desimal 1 sampai 8. Oke, di sini kita dua-dua. Terus kalau yang ini 09, jadi ya seperti itu ya. 6, 7, 8, 2, 09. Demikian presentasi saya. Eh, Maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.